Pengertian kreativitas anak usia dini. Mungkin dari teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata kreativitas. Apa sih pengertian dari kreativitas anak usia dini itu? Kreativitas memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang. Kreativitas juga sangat penting dikembangkan karena dapat meningkatkan prestasi akademik. Sehingga semakin tinggi kreativitas yang dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula prestasi akademik yang diraihnya. Maka dari itu, kreativitas perlu dikembangkan sejak dini. Istilah kreativitas berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu kata dasar to create atau kreatif, yang berarti menciptakan atau membuat sesuatu yang baru yang belum pernah dibuat dan diciptakan oleh orang lain. Definisi kreativitas menyebut beberapa tokoh. Yang pertama yaitu James Nicholson 1985. Kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan atau produk baru atau mengkombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya akan melekat pada dirinya. Yang kedua, menurut Supriyadi 1994, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan suatu ide atau produk yang melalui proses kegiatan imajinasi atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman tetapi mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya. Unsur-unsur kreativitas anak usia dini. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis. Kreativitas sangat ditentukan oleh kemampuan berpikir kritis, tidak merasa puas dengan apa yang sudah ada, ingin mencari sesuatu yang lain daripada yang lain. Dengan berpikir kritis, jiwa akan hidup karena dorongan terus untuk mencari dan mencari. Dengan berpikir kritis, orang dituntut untuk mencari kemungkinan-kemungkinan lain, hubungan-hubungan baru, dan cara-cara baru. Yang kedua, kepekaan emosi. Kepekaan emosi sangat perlu agar seseorang dapat menangkap dan merasakan sesuatu yang samar dari apa yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, bakat. Bakat yang dilatih dan diasah. Bakat dapat memperkuat daya kreativitas. Bakat bukan satu-satunya unsur yang menentukan. Seseorang yang kreatif tidak hanya mengandalkan bakatnya saja, sebab bakat ibarat bara api. Apabila tidak dikipasi akan memberikan panas yang luar biasa. Maka agar menjadi berarti, bakat harus dilatih dan diasah. Yang keempat, daya imajinasi. Kreativitas menuntut daya imajinasi yang tinggi. Dengan daya imajinasi dapat menciptakan gambaran utuh dan lengkap dalam fantasinya, serta mampu mengasosiasikan segala sesuatu yang dilihat, dicium, dirasa, didengar, atau diraba. Yang kelima, kreativitas merupakan proses, bukan hasil. Proses dalam kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan menciptakan suatu hal baru, cara-cara baru, model baru yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Sedangkan hasil dari kreativitas adalah terciptanya produk-produk baru yang belum pernah ada. Yang keenam, kreativitas mengarah ke penciptaan sesuatu yang baru, berbeda dan karenanya unik bagi orang itu, baik itu berbentuk lisan atau tulisan maupun konkret atau abstrak. Yang ketujuh, kreativitas timbul dari pemikiran divergen, sedangkan konformitas dan pemecahan masalah sehari-hari timbul dari pemikiran konvergen. Yang kedelapan, kemampuan untuk mencipta bergantung pada perolehan pengetahuan. Kreativitas merupakan bentuk imajinasi yang dikendalikan yang menjurus ke arah beberapa bentuk prestasi, misalnya melukis. Ciri kreativitas anak usia dini. Menurut Munandar tahun 1992,
menjelaskan ciri-ciri kreativitas yang dibaginya menjadi dua, yaitu ciri yang berhubungan dengan kemampuan berpikir kreatif dan ciri yang berhubungan dengan sikap atau perasaan. Secara rinci dijabarkan sebagai berikut. A. Ciri-ciri yang berhubungan dengan kemampuan berpikir kreatif, kognitif, atau aptitude. Antara lain, nomor 1, keterampilan berpikir lancar, yaitu mencetuskan banyak gagasan, jawaban untuk melakukan berbagai hal serta selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Kemudian yang kedua adalah keterampilan berpikir luas atau fleksibel, yaitu menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah keterampilan berpikir orisinal, yaitu mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik. Kemudian yang keempat adalah keterampilan memerinci atau mengelaborasi, yaitu mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk. Yang kelima yaitu keterampilan menilai, yaitu menentukan patokan penilaian sendiri dan penentuan apakah suatu pernyataan itu benar. Kemudian yang B adalah ciri-ciri yang menyangkut sikap dan perasaan seseorang afektif atau non-aptitude. Antara lain adalah nomor 1, upaya rasa ingin tahu, meliputi suatu dorongan untuk mengetahui lebih banyak dan mengajukan pertanyaan. Yang kedua yaitu bersifat imajinatif, meliputi kemampuan untuk memperagakan atau membayangkan hal-hal yang tidak atau belum pernah terjadi. Kemudian yang ketiga, merasa tertantang oleh kemajemukan, meliputi dorongan untuk mengatasi masalah-masalah yang sulit atau merasa tertantang oleh situasi-situasi yang rumit. Yang keempat yaitu sikap berani mengambil resiko. Ini meliputi keberanian memberikan jawaban meskipun belum tentu benar. Yang kelima yaitu sikap menghargai, meliputi tindakan dapat menghargai bimbingan dan pengarahan dalam hidup serta menghargai kemampuan. Teori perkembangan kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin yang artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Kemudian, menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Nah, ini teori kognitif menurut Jean Piaget. Menurut gambaran umum tentang teori kognitif Jean Piaget, yaitu pada awal mulanya ia ahli biologi dan dalam usia 21 tahun sudah meraih gelar doktor. Dia telah berhasil menulis lebih dari 30 buku bermutu yang bertemakan tentang perkembangan anak dan kognitif. Kemudian yang kedua adalah belajar menurut teori kognitif Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Nah, perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Yang nomor 3 adalah tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi secara terus-menerus dengan lingkungan. Nah, di sini ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yaitu yang pertama adalah tahap sensorimotor. Nah, ini usia 0 sampai 2 tahun. Individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris itu seperti melihat dan mendengar dengan tindakan-tindakan fisik motorik. Kemudian yang B yaitu tahap praoperasional.
ini usia 2-7 tahun. Nah, di sini individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelumnya secara fisik. Kemudian yang C adalah tahap operasional konkret. Ini usia 7-11 tahun. Nah, ini individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Kemudian yang D yaitu tahap operasional formal. Nah, ini usia 11 tahun ke atas. Nah, pada masa ini individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis dan idealis. Kemudian kecepatan perkembangan setiap individu melalui urutan dan setiap tahap tersebut berbeda. Tidak ada individu yang melompati salah satu dari tahap tersebut. Nah, setiap tahap itu ditandai dengan munculnya kemampuan kemampuan-intelektual baru yang memungkinkan orang memahami dunia dengan cara yang semakin kompleks. Nah, ini menurut Piaget ada 3 proses yang mendasari perkembangan individu, yaitu yang pertama adalah asimilasi, kemudian yang kedua akomodasi, yang ketiga adalah ekuilibrasi. Nah, asimilasi ialah pemaduan data atau informasi baru dengan struktur kognitif yang ada. Kemudian yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi ialah penyesuaian struktur kognitif yang sudah ada dengan situasi baru. Kemudian yang ketiga yaitu ekuilibrasi ialah penyesuaian secara seimbang terus-menerus yang dilakukan antara asimilasi dan akomodasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan kreativitas dan media pembelajaran anak usia dini. Kreativitas sangat penting bagi anak usia dini. Namun, berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada anak usia 5-6 tahun di RA Ismaria Al-Quraniyah, Bandar Lampung menunjukkan bahwa pada umumnya kreativitas anak belum berkembang secara optimal. Karena hal ini terlihat masih banyak anak yang belum bisa mengekspresikan ide atau gagasannya dalam bentuk karya yang dibuat. Jika diberi tugas, anak merasa kebingungan, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Sehingga jika tidak diberi contoh, anak tidak bisa melakukan apa-apa. Kondisi ini disebabkan karena dalam pembelajaran, guru jarang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kreativitasnya melalui kegiatan yang dilakukan anak. Kegiatan pembelajaran lebih banyak didominasi oleh tugas-tugas akademik seperti membaca, menulis, berhitung yang berupa lembar kerja siswa. Bahkan, dalam pembelajaran guru jarang menggunakan media, sehingga anak jarang berinteraksi dengan media yang digunakan. Itu pun hanya dipegang oleh guru, sehingga sudah sewajarnya jika anak menjadi bosan karena pembelajarannya kurang menarik dan bermakna bagi anak. Melalui media, anak bisa berimajinasi dan berinovasi sehingga memunculkan inisiatif dan proses belajar dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi. Melalui media, anak akan mudah mengingat, melihat, mempraktekkan pengalaman-pengalaman yang nyata dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat menstimulasi perkembangan kreativitas anak dalam membantu mengekspresikan ide atau gagasan, berimajinasi, bereksplorasi, dan berkreasi dengan berbagai kegiatan. Melalui media, anak akan belajar dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Upaya meningkatkan kreativitas anak usia dini. Kreativitas merupakan bakat yang dimiliki anak yang ada sejak ia dilahirkan. Pada dasarnya, anak terlahir dengan bakat kreatif yang berbeda-beda, yang harus diperhatikan dan dikembangkan agar lebih optimal dalam perkembangannya. Anak sudah kreatif secara alamiah, maksudnya yang dilakukan oleh anak adalah unik
dan cara anak mengeksplor lingkungannya secara alami dan asli. Pentingnya pengembangan kreativitas bagi anak, karena kreativitas akan berguna di masa yang akan datang, sehingga dalam hal ini, sekolah maupun pendidik memiliki peran penting untuk mengembangkan kreativitas yang ada pada anak usia dini. Pendidik sebagai pembimbing, fasilitator, dan pengawas dalam pengembangan kemampuan anak, salah satunya adalah pengembangan kreativitas. Berikut adalah strategi pengembangan kreativitas melalui kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui imajinasi, seperti kegiatan menggambar, mewarnai, mencampurkan warna, bermain peran, dan bermain balok. Yang kedua adalah melalui hastakarya atau produk, seperti menciptakan produk kegiatan-kegiatan yang banyak menggunakan 3M, yaitu menggunting, menempel, dan melipat, seperti membuat pesawat dari kertas, perahu dari kertas, kolase dari biji-bijian, dan sebagainya. Yang ketiga adalah melalui bahasa, yaitu seperti mendengarkan cerita, mendongeng, menceritakan kembali kisah yang telah anak dengarkan secara sederhana. Yang keempat adalah melalui eksplorasi, dengan mengajak anak pada saat proses pembelajaran untuk belajar di luar kelas. Mengajak anak mengamati lingkungan sekitar dengan disesuaikan tema di hari itu, seperti kunjungan sekolah ke tempat museum, perpustakaan, dan tempat lain sebagainya. Selanjutnya adalah yang kelima, melalui eksperimen. Dilakukan dengan cara memecahkan sebuah masalah, seperti anak dapat mengetahui cara atau proses terjadinya sesuatu, dan mengapa sesuatu itu bisa terjadi, serta bagaimana mereka dapat menemukan solusi untuk permasalahan tersebut, sehingga pada akhirnya dapat bermanfaat bagi kehidupan anak usia dini. Yang keenam adalah melalui musik. Bernyanyi dilakukan guru dengan peserta didik, karena anak akan senang ketika diajak untuk bernyanyi. Bernyanyi sambil menggerakkan anggota tubuh, bernyanyi dengan menirukan gerak binatang, dan bernyanyi dengan tepuk. Yang ketujuh adalah melalui proyek. Kegiatan proyek ini seperti persiapan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Anak diajak menyiapkan hiasan untuk menyambut hari besar tersebut, yaitu dengan membuat bunga dari barang bekas, dari kertas, untuk dijadikan hiasan di hari besar tersebut.